Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online 5 April. Walaupun apa yang terjadi dalam bangsa kita, dalam gereja kita, satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan lewat ibadah ini kita mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Kita mengalami hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan takut. Kami tidak akan cemas. Kami tidak akan putus asa sebab kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau melindungi kami dengan kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Kau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku.
Ajaib sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu, oh, di hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau membela kami, Engkau pelindung kami. Dimanapun jemaatmu berada Tuhan, Kau ada di sana. Menjangkau setiap kami, melawat setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan. Kami hanya percaya akan Engkau Yesus. Perlindunganmu, penyertaanmu, kuasa-Mu atas kami. Menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu Allah. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami dekatkan diri kami kepadamu, kami akan tenang menghadapi semuanya. Sebab kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudaraku, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu
dalam nama Yesus, kini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, sebab kami percaya bahwa hanya firman-Mu yang bisa menjamin hidup kami. Memberi kami pengharapan, jalan keluar, kekuatan untuk terus berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin adalah pribadi-Mu sendiri. Akan menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Jemaat Gereja Betel Indonesia, Karunia, Jemaat Gracia, Jemaat Karisma, dan Jemaat Anugerah. Saya mengatakan pada saat ini, selamat berjumpa lewat tayangan streaming dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus begitu baik, Dia telah memimpin kita sekalian, sehingga kita terpelihara dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 16. Saya ulang, Yesaya 49 ayat 16 yang berbunyi demikian. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu sangat mengasihi kepada saya dan saudara. Dia betul-betul Allah yang peduli atas keadaan kita. Ayat yang saya bacakan tadi, itu menggambarkan tindakan Tuhan yang selalu mengingat dan tidak pernah melupakan umatnya, yaitu saya dan semua saudara. Tiap kali Tuhan Allah melihat telapak tangannya sendiri, Dia juga melihat kehidupan dan pergumulan umatnya. Tiap kali Dia melihat telapak tangannya, Dia melihat ada nama saya dan nama saudara. Apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara, itu kelihatan di mata Tuhan ketika Dia melihat telapak tangannya sendiri. Karena Tuhan tadi mengatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa sebabnya Tuhan mengatakan dengan kalimat seperti itu? Kalau kita melihat ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 14, itu dikatakan demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah, saudaraku yang kekasih, umat Tuhan ini mereka mempunyai satu pemikiran. Mereka dalam pergumulan yang begitu berat. Mereka sudah berdoa, sudah berseru. Tetapi apa sebabnya? Belum ada jawaban. Sepertinya Tuhan diam saja. Nah, itu tidak betul. Itu sebabnya Tuhan mengatakan pada ayat 16, ayat mas kita tadi, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan melihat ayat mas kita ini. Pertama-tama dituliskan dengan kata lihat. Di sini Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara memperhatikan dengan serius apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita mesti melihat, mata kita mesti terbuka, pikiran kita mesti fokus kepada Tuhan Allah. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dikatakan lihat, aku telah melukiskan. Aku ditulis dengan A besar, ini adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Artinya kita disuruh melihat Allah itu Allah yang berperan secara aktif dalam membela, melindungi, menjaga, memelihara saya dan saudara. Jadi Tuhan sendiri yang mempunyai satu inisiatif. Sampai-sampai nama saya, nama saudara, pergumulan saya, pergumulan saudara, itu dituliskan di telapak tangannya. Bukankah ini suatu berita yang sangat indah, saudara-saudara? Lalu dikatakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Nah, saudaraku yang kekasih,
ada kata telah. Apa artinya? Telah ini adalah bentuk past tense. Artinya kejadian itu sudah selesai dikerjakan, di mana dia mati tersalib menanggung dosa saya dan dosa saudara di dalam penderitaan yang luar biasa. Kedua tangannya dipaku, tembus sampai kepada kayu salib itu, mengeluarkan darah luar biasa. Dan ketika tangannya itu dipaku, itu adalah gambaran di mana dia melukiskan nama saya dan nama saudara, penderitaan saya dan penderitaan saudara, masalah saya dan masalah saudara di telapak tangannya. Jadi itu sudah dikerjakan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus Kristus disalibkan di atas bukit Golgota. Nah, kemudian dikatakan, lihat aku telah melukiskan. Nah, kita melihat di sini kata melukis. Melukis itu saudara-saudara, ini beda dengan mengukir ya. Atau beda dengan mencacahkan atau mentato atau merenda. Nah, saudara-saudara, jadi sebetulnya kata melukis di sini merupakan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Lewat penderitaan yang luar biasa, lewat siksaan, lewat paku yang tajam. Itu sudah dituliskan, yaitu nama saya, nama saudara. Ini satu penderitaan di mana tangannya telah pecah, tangannya telah lobang, tangannya telah ditembus oleh paku yang besar. Itu arti kata melukiskan. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya ketika saudara menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, saudara tidak pernah sendiri. Tetapi Tuhan melihat saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan ikut prihatin dan ikut merasakan apa penderitaan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa Tuhan tidak bisa meninggalkan saya dan tidak bisa meninggalkan saudara? Sebabnya adalah karena telapak tangannya penuh dengan lukisan. Lukisan daripada nama-nama saya dan saudara. Penderitaan saya dan saudara, itu tertulis semuanya di telapak tangannya. Nama kita selalu diingat dan itu melekat di hati daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara di rumah, tolong lihat telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Baik telapak tangan kanan dan telapak tangan sebelah kiri. Ya, pada umumnya yang namanya manusia itu di telapak tangannya itu ada seperti huruf M, ya. Walaupun tidak terlalu jelas, tetapi lukisan tangan kita ini, ya, itu ada garis-garis yang membentuk huruf M di telapak tangan kanan dan di telapak tangan kiri. Nah, saudaraku yang kekasih, bagi orang yang negative thinkers atau berpikiran negatif, M itu artinya maut, melarat, malu, malang, menderita, lalu mati. Itu adalah negative thinkers yang selalu pikirannya negatif, negatif, negatif. Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Itu adalah perkara negatif. Tetapi saudara-saudara, saya dan saudara harus memiliki positive thinkers. Artinya pemikiran yang positif. Sehingga M itu berarti menang, berarti maju, berarti mujur, bisa berarti milioner. Ada amin saudara-saudara. Haleluya. Jadi kita mesti betul-betul mempunyai pemikiran yang positif. Dunia dikejutkan dengan virus corona. Ini sangat-sangat menakutkan manusia, siapa saja. Dan korbannya sudah begitu banyak, luar biasa. Bagaimana di Indonesia? Bagaimana yang ada di daerah Jakarta, di Tangerang Selatan, di Pamulang, di Pondok Cabe, di BSD, saudara-saudara. Ternyata itu sudah masuk zona merah. Nah, itu sebabnya kalau saya dan saudara pada saat ini masih tetap sehat, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Mesti punya pikiran yang positif thinkers. Ya, pemikiran yang positif. M di dalam garis tangan kita itu berarti menang. Itu berarti maju. Itu berarti mujur. Dan bisa terjadi, sudah diberkati. Ya, milioner, haleluya. Nah, dalam bahasa Ibrani, M itu dengan kata masah. Ya,
Masah itu artinya anointed, artinya diurapi saudara-saudara ya. Masah artinya anointed itu diurapi. Lalu ada kata mashal dalam bahasa Ibrani, mashal. Apa artinya? Mashal artinya turul atau memerintah. Berarti kalau masah dengan mashal itu digabung, itu artinya saudara diurapi untuk memerintah. Memerintah apa? Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, perintahkan supaya maut, supaya melarat, supaya malu, supaya malang, supaya mati, diusir dalam nama Yesus, engkau tinggalkan saya. Dan Tuhan akan konsisten melakukan kepada saudara. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita mesti memerintahkan kepada COVID-19, kepada virus corona. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai COVID-19, hai virus corona yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan di udara, yaitu iblis. Aku perintahkan engkau keluar, tinggalkan aku, tinggalkan Indonesia, tinggalkan setiap suku bangsa, tinggalkan keluargaku, tinggalkan diriku sendiri. Dan aku akan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Firman Allah mengatakan, apa yang saudara katakan dengan iman, itu yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara. Enggak usah takut, enggak usah saudara khawatir, tetapi saudara harus tetap percaya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memerintahkan supaya iblis penguasa di udara itu dihancurkan, dipatahkan, dikalahkan oleh kuasa kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah tadi nama dan keadaan saudara itu ditulis di telapak tangan Tuhan. Nah saudaraku saya akan terangkan lagi, dilukis dan diukir itu dua kata kerja yang berbeda ya. Dilukis itu dalam keadaan yang halus ya, material dasarnya itu tidak rusak, tapi sebaliknya diukir itu adalah material dasarnya harus dipotong, harus dikerat, harus ditata, harus dilukai, akan keluar darah. Dan ternyata dalam bahasa aslinya kata dilukis itu ditulis dengan istilah cakak. Cakak. Cakak itu kalau diterjemahkan artinya diukir. Jadi nama saudara tidak hanya dilukis tetapi diukir di telapak tangan Tuhan. Lewat penderitaan yang luar biasa ketika dia dipakukan tangannya di atas kayu salib Golgota. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya ketika Tuhan melihat tangannya, nah saya mohon maaf, setiap kali saudara dimanapun, saudara dalam satu hari berapa kali melihat telapak tangan saudara. Itu pasti sering. Demikian juga Tuhan sering melihat telapak tangannya. Dan ketika dia melihat telapak tangan Tuhan sendiri, dia akan melihat ada nama saya, ada nama saudara. Ada apa yang menjadi masalah saya, masalah saudara, ada di situ. Dan Tuhan selalu peduli. Dia berperang ganti saya dan saudara. Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara. Itu sebabnya Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Jangan berkata seperti orang Israel pada zaman dulu, kenapa engkau tinggalkan saya? Tidak saudara-saudara. Tuhan itu adalah Immanuel, artinya dia beserta dengan saya dan saudara. Nah, siapa yang diukir namanya di dalam telapak tangan Tuhan? Dikatakan dalam ayat tadi, engkau. Ini secara pribadi engkau, kamu, yaitu saudara dan saya. Ya, engkau. Ini sebuah kata yang bersifat sangat pribadi. Bukan hanya namamu, tetapi kata engkau ini adalah dirimu seutuhnya, tubuh, jiwa, dan rohmu. Itu selalu ada di pikiran Tuhan. Itu selalu ada di dalam hati Tuhan. Saudara tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Haleluya. Di mana dilukiskan? Di telapak tangan Tuhan. Ini adalah bagian yang sangat sensitif dan yang sangat mudah dilihat. Anytime, anywhere, any place. Tuhan selalu melihat telapak tangannya. Berarti dia selalu ingat kepada saya dan saudara. Nah saudaraku, kemudian pada ayat 16b dikatakan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa artinya? Pada zaman pembuangan 70 tahun saudara-saudara dari daerah Babel,
Maka apa yang terjadi? Tembok-tembok Sion, tembok-tembok Yerusalem itu telah terbongkar, itu telah runtuh, itu telah hancur. Ini menunjukkan penderitaan umatnya. Nah, saya bandingkan dengan COVID-19. Bukankah banyak orang yang pertahanan tembok-temboknya itu hancur. Banyak yang ketakutan luar biasa, banyak yang stres. Justru mereka yang takut dan stres ini justru malah terkena. Itu sebabnya kita nggak usah takut, saudara-saudara. Tuhan katakan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia melihat, dia mengerti, dia memahami. Semuanya itu ada di ruang mata daripada Tuhan. Jadi jangan sekali-kali beranggapan Tuhan tidak peduli kepada keadaan saudara. Saya bacakan di dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai 5. Dikatakan begini, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu kehidupan ini. Lalu dalam Yesaya 65 ayat 24, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Jadi saudaraku, sebagai penutup di dalam khotbah pada saat ini, saya katakan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan hidup ini. Karena Tuhan selalu ada untuk saya dan untuk saudara. Yang berbahagia adalah saudara yang mendengar firman dan yang percaya serta melakukan di dalam hidupnya. Amin. Nah, saya minta Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mari kini tunduk kepala. Saya akan mendoakan kepada saudara supaya ayat ini benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu. Semuanya tunduk kepala dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur luar biasa perhatian dan kepedulian-Mu terhadap setiap umat-Mu, yaitu saya dan seluruh jemaat-Mu. Itu sebabnya kami bangga memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan kalau Engkau beserta dengan kami, siapa yang dapat mengalahkan kami? Engkau akan menjaga dan melindungi kami. Namun ajarkan bagi kami untuk berjaga-jaga, melakukan seperti yang pemerintah secara resmi sudah himbaukan, sudah perintahkan, supaya kami kalau pergi kemana-mana, kami hanya melakukan itu kalau terpaksa sama sekali. Dalam keadaan seperti ini lebih baik kami tinggal di rumah bersama dengan keluarga daripada pergi kemana-mana, karena di sana ada banyak tantangan masalah, karena ada banyak virus yang akan bisa menularkan kepada kami. Biarlah kami di rumah masing-masing kami berjaga, berdoa, lebih banyak bersekutu dengan keluarga, menyembah kepada Tuhan, mendengar akan berita firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ajar kami melakukan seperti yang pemerintah anjurkan dengan penuh ketaatan. Sehingga orang yang berjaga-jaga dan berdoa, Tuhan selalu jaga, lindungi dan pelihara. Sehingga kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari tengok setiap pribadi masing-masing jemaat-Mu. Bapak, Ibu, semua anak-anak, mari Tuhan jamah bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami. Doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya menyampaikan pengumuman. Biasanya gereja kita setiap minggu pertama di bulan yang baru, kita mengadakan kebaktian yang disertai dengan perjamuan kudus. Tetapi untuk bulan April, karena minggu pertama itu adalah tanggal 5, sedangkan perayaan Jumat Agung itu adalah tanggal 10 April, jadi hanya selisih 5 hari, maka kebaktian perjamuan kudus tidak kita adakan pada minggu pertama 5 April, tetapi kita akan adakan pada tanggal 10 April, yaitu dengan perjamuan kudus yang dilaksanakan secara streaming seperti ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara
di rumah masing-masing, tolong sediakan roti, ya, roti tawar dan juga anggur. Anggur itu bisa berupa jus anggur atau Fanta merah, atau kalau sama sekali tidak bisa menemukan itu, ya bisa dengan teh, ya. Kalau misalnya rotinya tidak bisa diperoleh, bisa juga pakai kue, nggak jadi masalah, ya. Yang penting fokus saudara memandang kepada pengobaran Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota, itu yang penting, ya. Tetapi di mana-mana kan ada mart-mart, kan ada Indomaret, ada segala macam yang bisa kita beli, roti tawar di sana ataupun jus, ya. Tapi seandainya tidak bisa ketemu, ya seperti tadi pakai teh atau sama kue. Nah, ini saya kemukakan kepada Ketua Umum Gereja Betel Indonesia, karena hanya selisih 5 hari antara minggu pertama dan juga perayaan Jumat Agung, maka seluruh Gereja Betel Indonesia se-Indonesia secara serentak akan mengadakan perjamuan kudus, yaitu pada hari Jumat Agung tanggal 10 April. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara lewat pelayanan streaming ini bersama dengan saya mengikuti perjamuan kudus, juga semua anggota Jemaat Gereja Betel Indonesia bersama dengan gembala sidang masing-masing, mereka juga mengikuti perjamuan kudus secara streaming. Nah, ini adalah pengumuman yang saya sampaikan, sediakan anggur, roti sejumlah dari keluarga saudara, ya. Dan nanti setiap bapak keluarga atau yang dituakan akan memberikan aba-aba seperti yang saya kemukakan di dalam streaming. Seperti ketika kita di gereja, misalnya saudara-saudara peganglah roti dengan tangan kanan saudara dan angkat lebih tinggi dari kepalamu. Ya, nanti Bapak Ibu mendengar aba-aba dari ayah atau dari siapa yang dituakan untuk melakukan hal itu semuanya. Kalau sudah, saya akan berdoa, membacakan firman, lalu dimakan bersama-sama. Baru kemudian ya anggurnya. Jadi seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan perayaan Jumat Agung tanggal 10 April yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat Tuhan, jika saudara mau memberi persembahan dan mau mengembalikan milik Tuhan 1/10, saudara bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di sebelah saya. Untuk berjalannya pekerjaan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah datang bagi kita. Jangan kita takut ataupun khawatir. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat suara-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami, menegur kami, menasehati kami. Supaya kami tidak takut dan khawatir. Sebab Engkau Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata Tuhan Yesus baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan,
segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara berdirilah masing-masing. Ya, saya akan menyampaikan doa berkat. Semuanya mengangkat kedua belah tangan. Mari pandanglah kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan di mana 2-3 orang bersatu menyeru namanya, maka Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Mari terimalah berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai selama-lamanya. Amin.